Masih bersama saya John di dunia IPA. Hari ini saya akan membawakan materi kelas 8, yaitu tentang gerak dan gaya. Ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu yang satu persatu, yaitu tentang gerak. Oke, cek it out. Oke, konsep yang pertama kita pelajari adalah konsep gerak benda. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Kita bikin sebuah contoh. Contoh pertama. Diketahui seorang anak bernama si Prada. Dia dari rumah ingin bergerak ke sebuah perpustakaan. Dari rumah titik acuannya dia ingin bergerak ke perpustakaan dengan rute seperti gambar. Posisi awal itu dia berada di rumah sebagai titik acuan. Kemudian posisi akhir itu sebagai titik akhir di perpustakaan. Prada ini dikatakan bergerak. Mengapa demikian? Karena mengalami perubahan titik acuan. Contoh yang kedua, si Prada kembali lagi melakukan kegiatan yang serupa pada hari Selasa. Dari rumah dia ingin ke perpustakaan, di mana titik acuannya adalah rumah dengan rute berikut. Dia pergi ke perpustakaan, tetapi karena perpustakaannya tutup, dia pulang. Baru posisi awalnya itu adalah di rumah. Posisi akhirnya di rumah juga. Kenapa? Karena dia pulang. Karena perpustakaannya tutup. Di sini dikatakan Prada tidak bergerak. Kenapa? Karena dia tidak mengalami perubahan posisi. Karena posisi awal di rumah, posisi akhir di rumah. Itulah pengertian tentang gerak di ilmu fisika. Saya harap kalian mengerti ya tentang ini. Yang pertama dikatakan bergerak karena perubahan posisi titik awal ke titik akhir. Yang kedua di situ contoh kedua tidak mengalami gerak karena tidak ada perubahan. Kita lanjut tentang jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Apa sih jarak? Jarak itu merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Yang kedua termasuk besaran skalar. Skalar itu kemarin kita sudah pelajari, yaitu di kelas 7 mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Dia tidak memiliki arah. Kemudian perpindahan. Apa sih perpindahan? Perpindahan itu merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda. Ya, baru perpindahan ini termasuk besaran vektor karena dia memiliki nilai dan arah. Contoh, kita ambil satu contoh. Prada berjalan menuju perpustakaan yang berjarak 150 meter dari rumahnya. Setiba di sana, ternyata perpustakaan tutup. Sehingga dia terpaksa pulang. Ia pulang dengan melewati jalan yang sama seperti saat berangkat tadi. Tentukan jarak dan perpindahan yang dialami si Prada. Oke, mari kita gambar. Ini rumahnya. Kemudian ini perpustakaannya. Dari rumah dia bergerak sejauh 150 meter. Ya. Tadi katanya perpustakaannya tutup. Nah, dia berjalan ke perpustakaan 150 meter. Karena tutup otomatis pulang dong. Melalui jalan yang sama 150 meter. Jadi di sini kita akan membahas apa sih jarak dan perpindahan. Ingat posisi awalnya tadi dari rumah. Kembali lagi dia ke rumah karena tutup. Jarak itu adalah panjang seluruh lintasan yang telah ditempuh. Yang ditempuh berapalah itu?
jarak berangkat ditambah jarak pulang. Jarak berangkat berapa? 150 ditambah jarak pulang 150 sama dengan 300 meter. Maka jarak yang ditempuh si Prada itu 300 meter. Perpindahan itu adalah jarak lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Awalnya berapa, akhirnya berapa. Maka sama dengan 0. Karena di awal dan di akhir dia tetap. Itulah pengertian tentang jarak dan perpindahan. Kita masuk contoh yang kedua, berlebih mantap sedikit ya. Dana hendak pergi ke perpustakaan melewati rute seperti berikut. Ini rumahnya, kita gambar. Kemudian ini perpustakaannya. Dia bergerak dengan rute ke kanan sejauh 4 km. Kemudian bergerak dia ke utara sejauh 3 km. Ini posisi awal dari rumah ya. Kemudian posisi akhir di perpustakaan. Oke. Jadi yang ditanya di situ, jarak sama dengan panjang seluruh lintasan yang telah ditempuh. Tinggal kita tambahkan saja ya. Jarak itu sama dengan 4 km ditambah 3 km sama dengan 7 km. Karena pengertian jarak itu adalah panjang lintasan. Sedangkan perpindahan itu adalah jarak lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Langsung kita tarikkan garis. Posisi awal ke posisi akhir. Kalau kita perhatikan, ini bentuk sisi miring ya, perpindahannya. Sisi miring, berarti kita menggunakan apa? Triple Pythagoras. Perpindahan sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 16 ditambah 9 sama dengan akar 25, hasilnya sama dengan 5 kilo. Oke, kita lanjut ke materi kita tentang perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kita bahas satu-satu ya, apa kelajuan dan kecepatan. Kelajuan ini adalah termasuk besaran skalar. Skalar itu tadi adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contoh, alat yang menunjukkan kelajuan adalah speedometer pada kendaraan. Itu termasuk kelajuan. Kelajuan itu dirumuskan, kelajuan sama dengan jarak per selang waktu. Jarak per selang waktu atau jarak per waktu. Itu simbolnya V sama dengan S per T. S dicampur T. Ya. Kita harus tahu mengingatnya. Oke, kita bikin bentuk cara mudah melafalkan bentuk segitiga. J itu jarak, K itu kelajuan, W itu waktu. Garis di sini merupakan bentuk bagi, kemudian garis vertikal melambangkan kali. Maka jika ditanya J sama dengan K dikali W, kelajuan dikali waktu. Kalau ditanya K berarti J dibagi waktu. Oke. Itulah tadi kelajuan. Sekarang kecepatan. Kecepatan itu termasuk besaran vektor. Besaran vektor artinya besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh alat yang menunjukkan kecepatan adalah GPS, Global Position System pada mobil. Ya, GPS. Kemudian kecepatan ini disimbolkan, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Itu disimbolkan V sama dengan delta S dibagi T, ya, delta S dibagi T. Konversi satuan kelajuan atau kecepatan. Oke. Satuan internasional dari kelajuan dan kecepatan adalah meter per sekon. Contoh, 36 km per jam sama dengan berapa meter per sekon?
Ini namanya konversi satuan. Caranya 36 km per jam artinya per 1 jam. Jadi kita ubah atas ubah ke atas, bawah ubah ke bawah. 36 km itu sama dengan 36.000 meter. Sedangkan 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Sekon atau detik. Oke, kita musnahkan ya. Atas coret, bawah coret sama dengan 10 meter per sekon. Itulah cara untuk konversi satuan. Jadi kelajuan dan kecepatan itu memiliki definisi konsep yang berbeda. Namun pada gerak lurus beratur atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai simbol V serta satuan yang sama, meter per sekon. Kita bikin satu contoh lagi biar lebih mantap. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dan waktu 2,5 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, kelajuan anak bersepeda adalah titik-titik. Oke, diketahui tadi jaraknya 5 meter, T-nya 2,5, V-nya berapa? Kita sudah hafal tadi rumusnya, V sama dengan S per T. 5 dibagi 2,5 sama dengan 2 meter per sekon. Cukup mudah bukan? Atau dengan cara J per K dikali W. Oke, kelajuan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Karena ditanya tadi kelajuannya, jaraknya berapa? 5 dibagi waktunya 2,5 sama dengan 2 meter per sekon. Cukup mudah bukan? Karena tadi di soalnya di sini tidak mengubah satuan, jadi jawabannya A, 2,0. Masuk kita poin selanjutnya tentang percepatan. Apa pula lagi nih percepatan? Benda bergerak dipercepat jika besar kecepatan benda bertambah. Jadi dipercepat itu jika benda itu mengalami kecepatan yang bertambah. Benda bergerak diperlambat artinya jika besar kecepatan benda berkurang. Contoh diperlambat dari misalkan 10 km per jam menjadi 8 km per jam. Berarti diperlambat ya. Kemudian percepatan ini didefinisikan sebagai perubahan kecepatan per satuan waktu. Itulah pengertian percepatan. Secara matematis, percepatan itu dirumuskan, simbol percepatan ini A ya. A sama dengan delta V per delta T. Inilah persamaannya. Delta artinya perubahan ya. Ayo kita buat keterangannya. A itu adalah percepatan suatu benda, satuannya meter per sekon kuadrat, ada kuadratnya. Kemudian delta V ini perubahan kecepatan, satuan kecepatan meter per sekon. Kemudian delta T perubahan waktu, satuannya sekon. Itulah ya. Ayo kita turunkan. A itu kan perubahan, berarti kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per waktu akhir dikurang waktu awal. Itulah pengertian delta. Oke, kita bikin keterangannya. PT kecepatan akhir, P0 kecepatan awal. Kemudian TT itu kecepatan akhir, baru T0 itu adalah waktu awal. Kira-kira paham lah ya. Itulah penurunan rumus. Ayo coba masuk kita ke ingat itu sini ada keterangannya NB. Catatan. Nilai A bernilai positif menunjukkan gerak benda dipercepat. Nilai A bertanda negatif itu menunjukkan gerak benda diperlambat. Itu dia. Contoh soal. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam setelah bergerak selama 30 sekon. Percepatan jalan tersebut adalah awalnya berarti diam 0, T0-nya awalnya kan diam. Kecepatan akhirnya 72 km per jam. Nanti ini kita ubah ya. Harus meter per
sekon. Oke, TT-nya itu 30 sekon, 30 detik. Yang ditanya adalah percepatan yang dialami mobil. Percepatan simbolnya A. Ayo kita ubah dulu itu tadi dia. Kecepatan akhirnya 72 km per jam. Artinya per 1 jam. Berapa meter per sekon? Yang atas kita ubah ke atas, yang bawah kita ubah ke bawah. Oke, 72.000 meter dibagi 3.600 sekon. Hasilnya berapa? 20 meter per sekon. Langsung kita masuk ke rumusnya. Oke. A sama dengan PT dikurang V0, TT dikurang T0. Sama dengan, tinggal memasukkan saja nilainya ya. Mari kita masukkan nilainya. Mana tadi PT-nya? 20 dikurang 0 per TT-nya berapa tadi? 30 dikurang 0 sama dengan 20 dibagi 30. Oke, boleh dicoret nolnya ya. Kalau mau. Berarti sama dengan 2/3. 2/3 itu berapa? Atau seperti ini pun boleh, 2/3 meter per sekon kuadrat. Mau diubah ke desimal boleh, kita ubah 0,67 meter per sekon kuadrat. Ingat satuannya, satuan percepatan meter per sekon kuadrat ya. Mungkin itu saja.